batin inilah medan perang kita. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Shalom, para sahabat terkasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Paulus mencoba membuat mereka memahami konflik batin yang akan dialami setiap dan semua orang pengikut Kristus. Peperangan ini terjadi antara daging, sifat dasar manusiawi kita yang berdosa, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Galatia 5 ayat 17. Di manakah medan perang itu? Di hati nurani atau di dalam batin kita? Mari kita arahkan mata hati kita kepada Yesus sebagai Raja di atas segala raja dan penguasa di atas segala kuasa di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18. Saya mengundang Bapak Christian Soeharto dari Internet Solution Insol mengiringi pujian dari keluarga Indah Usia Kesia Bahtera Kasih menaikkan pujian Mataku Tertuju Padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mengikuti
Mengapa peperangan di medan perang itu bisa terjadi? Karena sifat alami kita yang berpusat pada diri sendiri, pada jalannya sendiri, maka hal itu bertentangan dengan perintah Kristus di dalam diri kita. Akhirnya, kita kerap mengikuti keinginan diri sendiri, bukannya kehendak Tuhan. Galatia 5 ayat 17. Jumat 13 Desember yang lalu sekitar pukul 15, seorang sahabat saya, Pak Ah, berkunjung ke rumah. Beliau bersaksi bahwa baru saja menerima berkat Tuhan yang luar biasa besar. Dengan berbinar berkata bahwa berkat itu sering di dalam pikiran kita berupa uang atau barang lainnya. Ternyata berkat luar biasa besar berupa masalah juga. Pak Ah segera ingat kata-kata berkat dari Gus Dur. Masalah di dunia ini hanya ada dua saja. Pertama, ada masalah yang dapat diselesaikan. Oleh karena itu, tak perlu menjadi beban pikiran, tak perlu dipikirin karena toh dapat diselesaikan. Yang kedua, masalah tidak dapat diselesaikan, tak perlu jadi beban pikiran, toh memang tidak dapat diselesaikan. Pertemuan saya dengan Pak Ah diwarnai dengan penuh rasa syukur. Inilah kesempatan emas kami dilatihnya, diujinya roh kami agar kami makin berkenan kepadanya. Ucapan Paulus dalam Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh. Saya dapat mengenali perbuatan daging dalam diri saya, yakni iri hati, amarah, kebencian, dan kepentingan diri sendiri. Galatia 5 ayat 19-21. Saya pun mengerti bahwa saya telah disalib bersama Kristus. Galatia 2 ayat 20. Artinya, kuasa tubuh dosa saya telah dipatahkan. Saya harus membuat kematian bekerja dengan menjadikan daging saya tidak lebih dari jasad. Saya membuat keputusan menaati kehendak Kristus setiap hari. Kadang saya gagal, tetapi pertobatan membawa saya kembali melangkah bersama Roh Kudus. Walau kita menghadapi konflik setiap hari, tetapi Roh dapat mengatasi hasrat kita yang penuh dosa dan memenangkan peperangan. Amin. Inspirasi hari ini, Tuhan akan memberi kita kemenangan, namun kita harus bersedia untuk berperang.